Hai guys, Jumpa lagi dengan kita berdua, istri saya Foni, suami saya Ricky di channel Ica Ica TV. Nah, di video kali ini kita mau membagikan tips and trick membawa pakaian saat touring. Iya, nah jadi dalam video kali ini kita akan membagikan tips and trick tentang berapa banyak sih pakaian yang akan kita bawa dan kira-kira seperti apa bla bla blanya. Dan jangan lupa nanti di akhir video kita akan memberikan sedikit life hacks untuk bagaimana pakaian kita nanti selama touring. Jadi nonton terus video ini sampai habis, oke? Baik, kita langsung aja ya, nggak usah buang-buang waktu lagi. Baik, langsung. Tips yang pertama. Kalau kita touring, biasanya kita cuma bawa 3 helai baju aja per masing-masing kita. Ya, jadi pertimbangan kita adalah bagaimana kalau misalnya selama 3 hari maksimal kita nggak bisa nyuci di penginapan yang kita singgahi. Nah, berarti akan ada 3 baju yang perlu kita siapkan plus 1 yang kita pakai saat start touring. Jadi totalnya ada 4 baju kaos. Lalu selain 4 kaos tadi, kita siapkan 1 celana jeans biasanya. Kenapa celana jeans? Bukankah celana jeans itu lebih berat dan lebih memakan tempat? Biasanya sih gini, kalau seandainya kita di perjalanan itu kehujanan dan celana touring kita itu basah kuyup teman-teman, nggak sempat kering. Ya, nggak sempat kering besok harinya ya? Ya, betul. Kita pakai sih celana jeans itu untuk menggantikannya. Celana jeans kan lumayan tebal ya. Ya, jadi proteksinya masih ada lah walaupun kita nggak pakai celana touring. Ya, betul. Ini kita ini dulu bahwa kalau kita berdua sangat menyarankan bahwa kalau teman-teman touring jarak jauh, pakailah celana dan jaket yang memang diperuntukkan untuk touring yang ada protektornya. Karena itu ya kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi amit-amit, tapi minimal kita sudah berusaha untuk melindungi diri kita. Nah, untuk celana jeansnya kebetulan kalau kita berdua juga kita pakai celana jeans yang bisa diselipin protektor juga. Nah, jadi itu kita bisa pakai bergantian dengan celana touringnya. Jadi ya masih aman lah gitu kan. Kalau jaket touring ya biasanya lebih cepat kering sih ya, karena waktu jalan lebih kena angin. Kena angin terus. Gitu. Nah, jadi tadi sudah kaos 4, celana jeans tambahan 1, lalu 1 lagi kita perlu tambahin, ini tergantung ya, ini opsional. Kalau misalnya ada kira-kira teman-teman nanti dalam masa touringnya itu kemungkinan ada diundang atau pergi ke tempat yang acara penting ya? Acara yang bukan penting sih, istilahnya agak resmi lah, agak formal gitu ya. Bawalah 1 kemeja, tapi cari juga kemejanya yang nggak terlalu makan tempat. Ya, betul. Tapi kalau misalnya enggak lah, kayaknya nggak akan ada acara cewek gitu, ya udah kaos aja itu udah cukup. Lalu kaos kaki kita sih biasanya bawa 3 ya masing-masing ya. 3 ini termasuk yang kita pakai 2 cadangan. Iya, 2 cadangan. Lalu ya pakaian dalam secukupnya. Pokoknya kalau kita sih selalu prepare-nya 3 hari. Karena kalau sudah 3 hari biasanya kita pasti rest dan pasti akan sempatkan nyuci atau minimal bawa ke laundry. Nah, itu laundrynya cari yang bisa sehari siap, besoknya dijemput udah kering lagi. Nah, seperti itu. Terus bawa celana pendek juga ya? Oh iya, celana pendek buat nyantai lah. Misalnya kayak keliling kota gitu kita pakai celana pendek atau aja. sekedar di penginapan, ngobrol, ketemu sama bikers lain di kota itu, ya udah nyantai aja. Seperti itu. Terus ada baju tidur juga. Ya, baju tidur sih opsional. Kalau Foni dia bawa baju tidur khusus ya, namanya cewek ya. Tapi kalau saya cukup dengan baju riding itu yang biasanya kalau saya sih malam saya pakai buat tidur, besoknya itu yang saya pakai buat riding. Selama nggak keringetan malamnya. Itu. Oke. Terus handuk jangan lupa. Ya, handuk. Karena gini, nggak semua penginapan menyediakan handuk. Ataupun kadang-kadang, ya sorry itu ada penginapan yang handuknya kayaknya tidak meyakinkan untuk kita pakai ya. Lebih baik kita pakai handuk kita sendiri. Jadi gini, selama touring kan kita nggak mungkin nyuci dan jemur itu siang-siang. Iya. Ya kan? Karena kita pasti, kalau kita ya pengalaman kita nyampe di penginapan tuh udah senja atau malam, langsung cuci di wastafel bajunya, gantungnya juga nggak kena matahari, jadi di dalam kamar aja paling cuman kena AC lah atau kipas angin kalau kita ini. Nah, itu kan kalau kita bawa baju kaos biasa,
itu keringnya udah pasti nggak bakal akan kering. Nah, biasanya kita bawa baju yang Quick dry fit dry. atau quick dry yang biasanya kayak baju-baju jersey atau apa Ya, gitu. ya. Nah, seperti ini nih bajunya teman-teman. Nah, ini dia bajunya. Jadi memang bahannya itu tipis. Jadi juga kita bisa pakai ini di dalam sebagai base layernya, pengganti base layer lah ya, di dalam jaket. Jadi tidak terlalu gerah karena ini, dan kalau kita kepanasan keringatan dia juga langsung nyerap. Jadi tidak sampai bau ke jaket. Ya kan, kalau jaket udah sampai bau sih ya udah susah, harus laundry. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ya kita bawa baju-baju yang ini, dan selain itu kan selain cepat kering, bahan baju begini kan tipis ya. Jadi waktu nyimpannya juga tidak akan makan tempat di dalam tas atau di dalam box kita. Jadi bawalah baju-baju yang bahannya quick dry seperti ini, biar tidak makan tempat, dan kalau dicuci keringnya cepat. Nah, lalu ada satu yang tadi kita sebut handuk. Nah, handuk juga kita harus bawa yang kalau bisa, karena kalau handuk yang biasa kita bawa itu kan tebel banget. Ya kan, tebel banget, dan biasanya itu juga lama keringnya. Iya, betul. Nah, bawa handuk yang bahannya juga mirip-mirip kayak gini. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nah, ini kita ada 2 handuk yang memang ini kita pakai dua-duanya. Yang satu ini bahannya memang mirip seperti handuk biasa, ada kayak serat-seratnya juga. Tapi memang ini masih agak makan tempat karena cukup ini ya, kelihatan nggak sih tebalnya ketika dilipat. Ini gaya lipatannya sama. Nah, yang ini bahannya hampir kayak kanebo, tapi nggak yang kering banget sih. Nah, ini memang kadang kurang nyaman ketika kita pakai karena nggak berasa kayak andukan gitu, tapi kering. Jadi ketika kita lap langsung kering lah, langsung nyerap. Cuman nggak berasa andukan. Kalau ini kan masih berasa nih andukan ya. Cuman bedanya ini jadi lebih tipis. Bahkan ini kayaknya kalau saya lipat sekali lagi, tebelnya masih sama yang ini. Nah, tapi ya oke lah, teman-teman mau nyaman yang masih berasa andukan kayak gini, tapi setidak-tidaknya tidak terlalu tebal anduknya. Kayak gitu sih ya bahan-bahannya. Celana base layer juga kadang buat daleman ketika celana touring juga kita pakai celananya bahan-bahan yang bahan jersey juga. Seperti itu. Atau ya kalau yang kuat langsung pakai kolor aja ya nggak masalah. Cuman kadang kan gerah. Mungkin ya. mau sekalian atau mau langsung ini cuman celana touring tok. Oh ya, bebas. Oke. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Berapa banyak yang kita bawa dan tipenya yang seperti apa yang kita bawa ya kayak gitulah modelnya. Jadi yang penting kita bisa menghemat tempat dan tidak sampai over, tidak kelebihan juga, dan tidak sampai kekurangan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kita ada punya 3 life hacks ya buat masalah pakaian ini. Yang pertama mengenai penyimpanannya. Life hacknya apa? Ini nih. Ini, teman-teman tahu apa ini? Ini adalah plastik vakum yang lumayan bisa menghemat tempat di bagasi. Gimana cara kerjanya? Nah, gini. Nah, ini dia teman-teman tumpukan handuk dan bajunya. Ya, anggaplah ini yang kita bawa ya. Teman-teman bisa lihat ya. Normal-normalnya kalau kita bawa ini ke dalam tas ya tumpukannya akan setebal ini. Nah, sekarang kita mau coba masukin langsung ke plastiknya. Kalau pakai plastik vakum ini seperti apa? Jadi ingat ya, ini nih tebalnya segini. Nah, sekarang kita masukin. Nah, jadinya segini. Ini udah kayaknya ada hampir setengah dari yang tadi. Dan ini pun kita cuman di atas meja ya. Biasanya kan kita kalau touring benar-benar kita gencet sampai habis, sampai benar-benar vakum lagi. Ini bisa lebih tipis lagi sehingga bisa lebih menghemat tempat untuk di dalam tas ataupun di dalam box motor kita. Seperti ini. Tapi ini ada satu kelemahan yang teman-teman jangan sampai terlena dengan ini. Karena gini, dengan kita bisa memvakum ini jadi lebih tipis, kita jadi punya ruang lebih sehingga tergoda untuk menambah barang lagi sehingga kita jadi overweight. Nah, itu teman-teman jangan sampai overweight juga, melebihi kapasitas berat box misalnya sehingga bisa terjadi bracketnya patah atau gimana. Nah, itu juga harus diperhatikan, tapi yang penting dengan ini bisa menghemat tempat. Ini life hack yang pertama. Yang kedua,
Oke, teman-teman, bagaimana kalau misalnya nih baju yang udah kita cuci malamnya, tapi besoknya masih belum kering? Iya, nah itu kan biasanya kita antara dua nih pilihannya. Mau kita masukin plastik aja, yang hasilnya nanti bau apek ya, bajunya akan bau apek karena kan waktu di jalan kita akan panas, jadi airnya nguap terus malah balik lagi ke bajunya. Atau kita gantung sekalian bajunya, yang otomatis pasti walaupun kita udah cuci jadinya kena debu. Iya. Nah, kalau kita punya life hack dan kita udah pakai ini berkali-kali, kita bawa kantong laundry yang dari bahan semi kain, antara kain dan kertas. Saya nggak tahu sih bahannya apa ya ini ya. Kalau cewek-cewek mungkin tahu nih, kayak dust bag gitu loh teman-teman. Biasanya ini jadi kantong laundry kalau di hotel-hotel atau ya apa pouch-pouch aja gitu. Nah, kita selalu bawa ini. Jadi triknya gini aja sih. Bajunya kita masukin di sini. Nah, kita masukin di sini. Lalu kan kita selalu bawa net lagi. Nah, jadi ini tinggal kita taruh di atas box, lalu diikat dengan net itu. Kenapa harus pakai ini? Karena kalau kita pakai plastik, sudah pasti akan bau. Ya. Kalau kita tidak pakai plastik, cuman bajunya saja yang kita taruh di sini, sudah pasti akan kotor. Berdebu. Nah, dengan ini, debunya tidak nempel di baju, tapi kalaupun panas, uapnya itu tetap akan tembus ya lewat pori-pori kainnya ini, sehingga baju kita tidak bau dan tidak kotor. Yap, betul. Nah, seperti itu. Jadi ini life hack-nya. Jadi ini kami selalu bawa sih tas yang ini, jaga-jaga kalau misalnya pakaian kita masih belum kering. Jadi ya itu life hacks yang kedua. Sekarang yang ketiga. Untuk memastikan baju kita cepat kering dan nggak perlu sampai kita masukin ke kantong laundry yang tadi ya. Ya, kayak tadi life hacks yang kedua tadi. Nah, kita ada life hacks yang ketiga yang ini yang mungkin belum banyak yang orang tahu nih. Nah, jadi setelah kita cuci malam hari itu, kan nih bajunya nih udah basah, cuci kan, udah dibilas, diperas habis-habis. Nah, itu kan masih basah tuh. Nah, triknya adalah seperti ini, teman-teman. Handuknya kita bentang gini. Teman-teman, bentang handuknya. Bajunya juga dibentang. Bajunya dibentang. Lalu digulung handuknya dengan bajunya seperti ini. Nah, kayak gini kan. Lalu diperas dalam keadaan begini. Supaya air-air yang tersisa di dalam baju-baju yang tadi itu langsung terserap sama handuknya. Nah, kalau sudah begitu, udah. Ini pasti kami jamin kalau teman-teman lakuin ini, bajunya akan lebih cepat kering. Ya. Karena udah yang sisa air di dalam bajunya itu sudah lebih banyak terserap setelah diperas, dipindahin ke handuk juga sebagainya. Nah, ini tinggal gantung. Besoknya kami jamin kering. Selama bajunya quick dry juga ya. Kalau baju kaos biasa, kita pernah coba sih ya, tapi tetap membantu lah dengan trik yang seperti ini. Nah, lalu kalau handuk kan ya biasanya lebih cepat kering. Dan ya nggak masalah juga kalau kita taruh di kantong laundry seperti life hacks yang kedua tadi. So, itu dia yang bisa kami bagikan pada video kali ini. Dan sekali lagi, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau touring. Yes. Iya. Dan baik, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga, biar tahu video baru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, dan share juga. Iya, sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Masih di Ica Ica TV. Bye-bye.